Bang Demon di sini. Selamat datang di Bumi Datar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar cerita tentang kejadian yang pernah terjadi di Gunung Lawu tahun 1980-an. Dalam kejadian tersebut, 16 orang, sekali lagi, 16 orang meninggal dunia. Sebenarnya, apa yang terjadi? Mari kita saksikan di channel Bumi Datar. Ada sebuah kegiatan yang telah menjadi tradisi yang selalu digelar setiap tahun oleh santri Al-Mukmin Ngeruki, Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan ini telah digelar secara turun-temurun dan diikuti oleh para santri di sana. Intinya, sebelum mereka pulang ke rumah untuk menikmati liburan akhir tahun, mereka akan melakukan sebuah kegiatan jelajah dan tadabur alam. Sudah berjalan begitu lama dan digelar setiap tahun, namun ada satu titik di mana kegiatan ini membawa petaka. Tepatnya yakni di tahun 1987 ini, sebanyak 16 orang meninggal dunia ketika kegiatan ini digelar di Gunung Lawu. Dari 16 orang tersebut, 15 orang adalah santri dan 1 orang adalah seorang ustadz. Kegiatan ini sebenarnya diikuti oleh 119 orang, dan kejadian ini juga sudah ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Kisah Nyata Musibah Gunung Lawu. Buku ini ditulis oleh redaksi Pondok Pesantren Ngeruki pada tahun 1988 atau setahun setelah kejadian ini. Sebenarnya, sebelum keberangkatan mereka untuk berkemah, segala sesuatu atau segala persiapan telah dilakukan. Pondok Pesantren Al-Mukmin ini atau pihak pondok pesantrennya telah menyediakan perbekalan untuk para peserta. Ada dana sebesar 148.800, kemudian ada beras 200 kg yang kemudian diangkut bersama dengan 119 orang yang terlibat, di mana ada 3 orang ustadz, 5 orang pendamping senior, terus ada juga 1 karyawan dan 110 santri. Mereka diangkut di dalam 2 truk. Mereka mulai berangkat pada hari Senin 14 Desember 1987 pukul 6 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 pagi. Dan menurut jadwal, mereka akan kembali 4 hari kemudian setelah kegiatan tersebut, tepatnya pada Kamis 17 Desember 1987. Dalam pelaksanaan pendakian ini, para santri dibagi ke dalam 5 regu atau kelompok, di mana di masing-masing regu ini ada pengawas, kemudian ada juga 5 santri senior di masing-masing grup, dan juga ada para santri. Nah, kurang lebih satu grup ini ada 24 orang. Akhirnya dengan sukacita, setelah melewati perjalanan dari pesantren, mereka sampai di Tawangmangu atau Karanganyar sekitar pukul 10 siang. Dari sana kemudian perjalanan berlanjut sekitar 1 jam menuju ke bumi perkemahan yang bernama Bumi Perkemahan Mojosemi dengan menaiki 1 kol Isuzu dan juga 4 kol diesel. 1 jam perjalanan, mereka sampai di bumi perkemahan pada pukul 11 siang. Sesampainya di bumi perkemahan, mereka mulai membangun tenda. Ada 6 buah tenda, di mana 3 tenda untuk para santri dan 1 tenda untuk para ustadz, dan 1 tenda lagi untuk keperluan dapur. Di sana mereka memutuskan untuk bermalam terlebih dahulu sebelum keesokan harinya mereka akan mendaki, yakni tepatnya pada Selasa 15 Desember tahun 1957. Dan hari mendaki pun tiba. Seusai menunaikan sholat subuh, mereka mulai berbagai persiapan. Dan sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan, regu tersebut kemudian berangkat dari bumi perkemahan. Pada pukul 7 pagi, perjalanan mereka dimulai. Hanya dengan menggunakan kaos dan celana ala kadarnya mereka kemudian berangkat.
Mereka juga membawa beberapa perbekalan, ada nasi dan ikan asin, kemudian ada juga mie instan, 3 liter air putih, dan sekantung obat-obatan atau P3K. Sepanjang mereka mendaki, tugas yang mereka lakukan adalah menyisir perjalanan sambil membuka rute pendakian dengan babat alas atau membuka hutan. Mereka membawa sebuah golok, jadi sambil berjalan mereka juga membabat alas untuk membuat rute. Jadi mereka menciptakan rute sendiri. Ustadz Jamaluddin yang bergerak sebagai koordinator umum tak mengharuskan mereka sampai di puncak. Intinya, pukul 3 sore mereka harus sudah kembali ke bumi perkemahan. Dalam perjalanan mereka mendaki dibagi ke dalam 2 rute. Ya, rute pertama, Regu 1, Regu 3, dan Regu 5, mereka mengambil jalan ke sebelah kanan dari perkemahan. Sedangkan Regu 2 dan Regu 4 ke arah kiri perkemahan. Sepanjang perjalanan mereka begitu bersemangat. Ada yel-yel yang diucapkan dan saling bersahutan. Saat itu ada Ustadz Mokhtar Triharimurti, seorang guru SMA Al-Islam 1 Surakarta, juga turut berkemah di Gunung Lawu. Dan beliau bersaksi bahwa pada Selasa 15 Desember tahun 1987 siang, suasana gelap pekat karena mendung, seperti akan turun hujan. Sehingga suasana di Gunung Lawu ini sedikit mencekam. Dan saat itu meskipun masih siang, para santri yang mendaki yang didampingi oleh para pendamping ini sudah menggunakan alat penerangan. Mereka membawa senter kecil dan itulah dipakai untuk penerangan. Selain itu, mereka juga memekikkan takbir di sepanjang perjalanan yang menjadi isyarat komunikasi agar regu mereka tetap berada di trek yang benar. Namun di luar dugaan, mereka yang seharusnya sampai pukul 15 WIB atau pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, baru sampai ke bumi perkemahan pada pukul 18 WIB atau pukul 6 sore, dan itu pun tidak semua regu. Jadi kedatangan mereka ini bergantian. Untuk yang pertama sampai adalah Regu 1. Mereka sampai lebih dulu, yakni pukul 18 WIB. Kemudian disusul oleh Regu 4, dan kemudian malamnya, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, datanglah Regu 5. Nah, saat itu suasana sudah berkabut. Kemudian hujan juga cukup lebat. Dan sampai malam berlalu, tengah malam, mereka yang sudah sampai menunggu kedatangan regu lainnya, yakni Regu 2 dan Regu 3. Namun mereka tak kunjung datang. Sampai akhirnya pagi, 2 regu ini juga belum datang. Kepanikan mulai terjadi di bumi perkemahan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dengan Regu 2 dan Regu 3? Kita awali dengan Regu 2. Jadi, Regu 2 kemarin siangnya tepatnya, mengawali perjalanan dengan cukup berat dan terjal. Di mana ketika mereka mendaki, Gunung Lawu sedang diguyur hujan yang sangat lebat. Nah, ini membuat kabut dari gunung tersebut turun, dan itu menyulitkan perjalanan mereka. Mereka hanya mengandalkan pencahayaan dari senter, dan itu pun sangat sulit dengan jarak pandang yang tidak begitu jauh. Akhirnya, semakin sore, hujan masih lebat, dan akhirnya malam, hujan pun belum reda. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 WIB atau pukul 7 malam, kelompok atau Regu 2 ini akhirnya memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut, atau bermalam di atas, bukan di tempat perkemahan. Karena mereka membawa sedikit perbekalan, hanya nasi, kemudian ikan asin dan mie dan sedikit air, dan itu semuanya sudah habis mereka makan pada siang atau sore harinya. Akhirnya mereka pun harus menahan perut lapar. Mereka pun akhirnya menahan rasa lapar sepanjang malam. Karena pada saat berangkat, mereka tidak pernah berpikir bahwa kejadiannya akan seperti ini. Mereka tidak berpikir bahwa akan turun hujan. Dan mereka tidak membawa jaket. Mereka pun merasakan kedinginan. Mereka menggigil, kemudian mencoba meringkuk di sana. Namun akhirnya satu malam terlewati oleh Regu 2 ini. Dan beruntungnya saat itu
pada malam itu ada satu anggota regu dari regu 2 ini yang bernama Slamet Japar. Dia dulunya pernah bersekolah di sebuah sekolah kesehatan sehingga dia sedikit tahu tentang penanganan medis. Akhirnya dengan menggunakan obat-obatan, khususnya balsam yang mereka bawa, si Slamet Japar ini membantu teman-temannya yang kedinginan dengan mengoleskan balsam tersebut di tubuh temannya. Jadi dengan balsam ini tubuh mereka sedikit terhangatkan meskipun hujan terus mengguyur sampai pagi dan mereka terus meringkuk. Dan akhirnya pagi datang, kelompok 2 kemudian memutuskan untuk kembali ke perkemahan. Mereka mencoba mencari jalan untuk sampai ke perkemahan. Meskipun ada beberapa yang sakit, mereka harus menahan lapar dan kelelahan. Itu pada Rabu 16 Desember 1987. Meskipun masih hujan, regu 2 bangkit. Mereka memutuskan untuk turun dan menuju ke perkemahan. Mereka mencoba mencari bagaimana caranya biar sampai di tempat perkemahan. Dengan sisa tenaga tersebut, mereka berjalan dan akhirnya pada pukul 8 WIB, 8 pagi, mereka berhasil menemukan sebuah sungai. Di sungai inilah mereka melepas rasa haus dan juga lapar dengan memakan beberapa tanaman yang ada di sekitar sana. Ada salah satu makanan atau tanaman yang mereka makan yang bernama bilung. Ini sedikit membuat rasa perih di mulut dan juga di lidah, namun apa daya, mereka tidak tahu harus makan apa sehingga itulah yang mereka makan demi mengganjal perut. Dan untungnya ada sebuah keajaiban yang dirasakan oleh regu 2 ini, di mana di sungai tersebut mereka menemukan sebuah pipa pengaliran air yang dimiliki oleh warga. Dari pipa atau selang pipa tersebut, mereka mengikuti kemana arah selang pipa tersebut. Dan akhirnya setelah berjalan terus mengikuti arah pipa tersebut, mereka pun sampai di bumi perkemahan. Itu mereka sampai di bumi perkemahan Mojosemi itu sekitar pukul 10 siang. Dan perasaan dari orang-orang yang ada di bumi perkemahan yang sudah menunggu dari semalaman sedikit melega. Namun masalahnya adalah masih ada satu regu yang belum kembali. Regu itu adalah regu 3. Regu 3 belum datang. Hanya satu regu yang belum datang. Lalu apa yang terjadi dengan regu 3 ini? Mari kita kilas balik bagaimana mereka berangkat dari bumi perkemahan ke atas pada tanggal 15 Desember. Itu pada Selasa itu, dengan perasaan semangat dan ceria, regu 3 mulai melakukan pendakian. Dan itu juga mereka sama seperti dengan regu yang lainnya diguyur hujan. Namun, regu 3 ini lebih semangat dari regu 1, 2, 4 maupun 5. Mereka bergerak begitu cepat hingga tanpa terasa ternyata mereka sudah berada di dekat puncak Gunung Lawu. Jadi dari semua regu ini, regu 3 lah yang hampir mencapai puncak, sementara regu yang lainnya masih di bawah. Dan mereka memutuskan kembali. Dan mereka sampai di dekat puncak itu pada pukul 15. Jadi pukul 15 itu seharusnya mereka sudah ada di tenda. Tapi pukul 15 ini regu 3 masih berada di atas. Akhirnya pendamping dari regu 3 ini yang merupakan seorang ustadz bernama Ustadz Abdul Wahab meminta agar para santri yang berada di regu 3 ini untuk turun bersama kembali karena sudah pukul 3. Saat turun inilah para santri ini mengalami kesulitan. Dengan jalan yang berkabut, mereka tidak tahu, tidak menemukan jalan kemana, arah mana yang harus mereka tuju. Dan setelah mencoba mencari, mereka tidak menemukan jalan yang mereka cari. Jadi regu 3 ini ada sekitar 24 orang termasuk 2 orang pendamping. Salah satunya Ustadz Abdul Wahab ini. Dan akhirnya semakin mereka ke bawah, mereka belum menemukan tanda-tanda di dekat perkemahan. Waktu pun menunjukkan pukul 17 sore atau pukul 5. Hujan masih begitu lebat dan deras sekali dan kabut juga turun. Cahaya lampu senter yang mereka gunakan tidak membantu banyak hal. Hanya sedikit bantuan dan itu pun dengan jarak pandang yang sangat minim. Nah, selain itu juga sama dengan regu-regu lainnya tidak ada yang bawa jaket.
Hanya mereka hanya pakai baju kaos, celana, dan sandal bahkan. Akhirnya malam pun turun. Sambil terus menggigil, mereka terus berjalan dengan harapan bisa kembali ke perkemahan sebelum malam. Dan hujan mulai semakin deras, dan malam juga semakin pekat. Dan jam di tangan Ustadz Abdul Wahab menunjukkan pukul 19 atau pukul 7 malam. Kemudian sebagai pendamping atau pimpinan, Ustadz Abdul Wahab ini meminta para santri untuk bermalam di sana saja. Jadi di sana mereka kemudian memutuskan mencari pohon yang besar yang bisa digunakan untuk berteduh atau melindungi diri dari hujan. Mereka meringkuk di bawah pohon. Mereka menekuk lututnya dengan tangan. Karena kedinginan, terus diguyur hujan, dingin menggigil, ada beberapa yang mulai sakit dan kondisi tubuhnya semakin lemah. Namun beruntung mereka masih bisa bertahan sampai pagi hari. Kemudian Ustadz Abdul Wahab ini berpikir, banyak dari santri ini yang sakit. Kalau diteruskan perjalanan, hal ini tidak memungkinkan. Akhirnya, Ustadz mengutus beberapa santri yang masih sedikit lebih sehat daripada teman-temannya untuk turun ke bumi perkemahan. Sementara itu, sisa daripada santri yang sakit ditemani oleh Ustadz Abdul Wahab ini dan juga ada satu orang pendamping lagi yang bernama Kumaidi diam di lokasi tersebut. Dan akhirnya pada Rabu 16 Desember pukul 11.30 beberapa santri yang diutus oleh Ustadz ini sampai di bumi perkemahan dan beberapa lainnya juga nyasar dan mereka sampai di perumahan warga. Lalu para santri dari Regu 3 ini yang sudah sampai di bumi perkemahan ini bertemu dengan Ustadz Jamaluddin selaku pimpinan dari perkemahan. Mereka menceritakan bagaimana kondisi teman-temannya yang masih berada di atas dalam kondisi sakit, lemah, dan tidak menemukan jalan untuk turun. Mereka masih berada di sana ditemani oleh Ustadz Abdul Wahab dan juga satu pendamping lainnya yang bernama Kumaidi. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat, Ustadz Jamaluddin ini membentuk tim penyelamat atau tim penolong untuk naik ke atas dan menolong beberapa dari Regu 3 yang masih berada di atas. Maka 15 orang santri pun diutus untuk naik pada pukul 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang. Nah, mereka menyusuri kembali Gunung Lawu ini untuk menemukan keberadaan dari Regu 3 yang tersesat di atas dan juga kelelahan. Namun sampai pukul 16 WIB, Regu penolong ini belum juga membuahkan hasil. Karena selain mereka juga kelelahan, karena medannya yang sulit, selain itu beberapa anggota dari Regu 3 yang sudah turun tadi lupa jalan untuk menuju ke tempat itu. Namun dengan pencarian yang gigih, pada pukul 17.30, para Regu penolong ini menemukan jejak dari Regu 3 yang masih tersesat. Namun, alangkah terkejutnya mereka, karena sesampainya di sana, 8 orang santri sudah meninggal dunia. Mereka meninggal karena kelaparan dan juga kedinginan. Sementara ada 4 orang santri lagi yang dalam kondisi kritis dan sekarat. Di antara 8 korban yang meninggal ini, ada yang meninggal dalam kondisi meringkuk, ada juga yang saling tindih. Dan mungkin ini dilakukan untuk mengatasi rasa dingin yang mereka alami ya. Sementara 4 orang yang masih kritis akhirnya diberikan pertolongan berupa jaket, makanan, dan minuman seadanya yang dibawa oleh Regu penolong dari bawah. Namun, yang mengejutkan, di sana tidak ada keberadaan Kumaidi maupun Ustadz Abdul Wahab. Mereka tidak ada di lokasi. Tadinya mereka meminta beberapa santri untuk turun. Keduanya berjanji untuk menjaga, tapi sampai di sana mereka tidak ada. Namun, 15 santri yang diutus ke atas ini, mereka masih fokus kepada 4 santri yang masih kritis ini. Dan mereka belum terpikirkan untuk mencari di mana keberadaan Kumaidi maupun Ustadz Abdul Wahab. Saat itu ada kesulitan juga yang mereka alami. Pertama, mereka kelelahan. Yang kedua, para Regu penolong ini juga tidak membawa perlengkapan seperti tandu. Ada satu kisah yang memilukan, di mana saat itu
salah satu regu penolong yang sebelumnya adalah mereka regu 2 saat mendaki yang bernama Slamet Jafar, itu memangku seorang korban yang kritis bernama Amin Jabar. Dalam kesempatan itu Amin Jabar tiba-tiba berwasiat seolah akan meninggal dunia. Jadi isi wasiatnya adalah, pertama, agar kedua orang tuanya merelakan dan memberinya maaf. Dan wasiat yang kedua adalah Amin Jabir ini meminta Jafar untuk melunasi hutangnya di kesantrian sebanyak 5.000. Hutang tersebut dibayar dengan uang yang disimpan di almari kamarnya di asrama pondok pesantren sejumlah 45.000. Nah, selepas Amin Jabar mengungkapkan wasiat tersebut, ia pun menutup matanya dan meninggal dunia. Sehingga dengan meninggalnya Amin Jabir ini, masih ada 3 orang lagi yang kritis yang membutuhkan pertolongan. Malam itu pun para regu penolong menghabiskan malam bersama 9 jenazah temannya dan 3 orang santri yang mengalami kritis. Dan malam itu juga hujan masih turun meskipun tidak lebat. Dan pada keesokan paginya, Kamis 17 Desember 1987, 2 temannya yang kritis semalaman ditemukan sudah meninggal. Sehingga korban yang meninggal sekarang berjumlah 11 orang. Kemudian dengan segera, regu penolong tersebut mencari bantuan untuk turun agar bisa membawa jenazah. Dan sambil turun, mereka juga baru berpikir untuk mencari Ustadz Abdul Wahab dan Kumaidi yang menghilang dari lokasi tersebut. Setelah beberapa regu penolong sampai ke bumi perkemahan Mojosemi, di sana sudah ada beberapa tim SAR. Jadi tim SAR ini setelah mendengar laporan dari warga, kan ada beberapa santri yang tersesat ke rumah warga, langsung melapor ke tim SAR, dan tim SAR pun datang ke tempat perkemahan tersebut. Tim SAR ini mulai menyiapkan berbagai armada dan perlengkapan untuk penyisiran dan juga evakuasi. Dan siangnya juga, pada pukul 13.45, tim Perhutani Magetan menghubungi kantor Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki untuk mengabarkan terjadinya musibah ini. Akhirnya tim SAR naik untuk menurunkan jenazah para santri yang ada di atas. Kemudian setelah menurunkan jenazah tersebut, tim SAR kembali beroperasi untuk menyisir dan menemukan para korban yang masih belum ditemukan. Proses evakuasi yang lebih besar lagi akhirnya digelar selepas subuh pada Jumat 18 Desember 1987. Slamet Jafar yang sudah berulang kali naik turun gunung menjadi pemimpin dalam proses evakuasi ini. Tim SAR yang terdiri dari gabungan ABRI, organisasi pecinta alam, dan dibantu masyarakat sekitar kemudian merangkak naik membelah dinginnya Gunung Lawu. Bahkan di lokasi ditemukannya jenazah pada hari Kamis sebelumnya dibangun tenda besar dengan persiapan logistik yang cukup lengkap. Dan pada suatu ketika, saat itu juga Slamet Jafar yang berlari di depan para tim penyelamat dikejutkan dengan penemuan jenazah lagi. Ia menemukan satu jenazah santri yang tak jauh dari lokasi sebelumnya. Dan dari sana, Jafar bersama tim SAR terus bergerak lagi dan akhirnya menemukan 2 jenazah lagi yang mereka saling bertindihan. Selain Jafar, Usman yang juga merupakan santri dari regu penolong menemukan 1 jenazah lainnya, sehingga terhitung pada hari itu atau pada hari Jumat itu ada 4 jenazah lagi yang ditemukan. Dengan demikian, total santri yang meninggal dunia adalah 15 orang. Setelah 15 jenazah tersebut dievakuasi dan dibawa turun ke bumi perkemahan, pencarian pun berlanjut untuk menemukan Kumaidi dan juga Ustadz Abdul Wahab yang juga belum ditemukan. Namun, pencarian saat itu terhalang oleh cuaca yang buruk, sehingga diputuskan bahwa pencarian akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Dan akhirnya keesokan harinya pada Sabtu 19 Desember 1987, digelar upacara serah terima jenazah dari Dandim Magetan kepada Dandim 0726 Sukoharjo, di mana dilakukan iring-iringan jenazah menuju Pondok Pesantren Al-Mukmin di Ngeruki. Sesampainya di pondok pesantren itu, terlihat sudah banyak sekali keluarga-keluarga dari para santri ini yang menunggu
mereka menunggu bagaimana kabar anak mereka, dan tangis haru menyelimuti pondok pesantren tersebut. Bagi yang anaknya masih hidup, merasa sangat bahagia dan menangis haru, menangis bahagia. Sementara orang tua dari 15 santri yang sudah meninggal dunia, mereka menangis, merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan anak-anak mereka. Setelah jenazah tersebut sampai di pondok pesantren, kemudian jenazah diarak menuju masjid dan disolatkan, diikuti oleh orang tua dari para santri. Kemudian, bagaimana dengan nasib Ustadz Abdul Wahab dan juga Kumaidi? Nah, ternyata Kumaidi dan Ustadz Abdul Wahab ini juga memutuskan turun untuk mencari pertolongan setelah ia memerintahkan beberapa orang santri terlebih dahulu untuk turun meminta pertolongan ke bumi perkemahan. Dua orang ini, Kumaidi dan Ustadz Abdul Wahab, meskipun dalam kondisi kelelahan, kelaparan, dan lemas, mereka mencoba untuk ikut serta mencari bantuan. Meskipun pada hari Jumat, jenazah para santri sudah dibawa ke pondok pesantren, dua orang ini belum ditemukan. Sampai akhirnya Sabtu 19 Desember 1987, Kumaidi dan Ustadz Abdul Wahab ini sudah sangat-sangat kelelahan. Namun, mereka masih memiliki tekad yang kuat untuk menyelamatkan para santrinya, karena mereka berpikir para santri yang masih di atas belum ditemukan juga, jadi mereka tetap turun. Namun, dalam perjalanan tersebut, mereka ternyata juga tersesat. Dua orang ini tersesat, mereka tidak sampai ke bumi perkemahan. Namun mereka masih berada di kawasan Gunung Lawu ini. Bahkan, saking lelahnya, saking laparnya, mereka berdua berjalan dengan cara merangkak. Dan sampai akhirnya pada Minggu 20 Desember 1987, mereka berdua tak bisa berjalan lagi. Kondisi tubuhnya sudah sangat lemah. Mereka mengalami kelaparan yang hebat, perutnya sangat perih, dan Minggu sorenya hujan turun dengan sangat lebat. Sehingga Ustadz Abdul Wahab dan juga Kumaidi memutuskan untuk mencari pohon yang bisa digunakan untuk berteduh. Dan di sekitar mereka juga menemukan sebuah sungai. Akhirnya mereka bisa minum dan memakan tanaman yang ada di sekitar tersebut untuk mengganjal perutnya. Setelah itu mereka kemudian berteduh di bawah pohon karena hujan memang sudah sangat lebat dan tubuh mereka menggigil. Namun saat itu Ustadz Abdul Wahab mencoba untuk mencari tempat yang lebih baik dan lebih nyaman lagi untuk bisa berteduh. Namun naas, saat Ustadz Abdul Wahab mencari tempat berteduh tersebut, ia malah jatuh di sebuah tempat dengan kedalaman 5 meter. Dan saat Ustadz Abdul Wahab ini jatuh, Kumaidi tak bisa berbuat apa, karena ia juga sangat lemas. Bahkan untuk menengok temannya sendiri, ia juga sudah tidak mampu. Dan Kumaidi ini hanya bisa mendengar suara sayup-sayup dari Ustadz Abdul Wahab ini. Ia terus menyebut nama Allah, terus menyebut nama Allah. Dan hingga akhirnya pada suatu titik tertentu, suara dari Ustadz Abdul Wahab ini benar-benar hilang. Jadi Kumaidi tidak mendengar lagi suara dari Ustadz Abdul Wahab ini. Namun, meskipun begitu, Kumaidi tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya tetap meringkuk di bawah pohon, merasakan kedinginan dan juga kelaparan. Ia terus berdoa, berharap Ustadz Abdul Wahab dalam kondisi yang baik-baik saja. Ia pun sudah pasrah. Tidak akan ada harapan lagi seseorang akan datang untuk menolongnya. Hingga kemudian pada Senin 21 Desember 1987, Kumaidi berusaha untuk mengintip kondisi Ustadz Abdul Wahab yang terperosok ke bawah. Dan ketika itu, saat Kumaidi melihat ke bawah, dia menemukan bahwa Ustadz Abdul Wahab sudah tak bergerak. Dan ia berpikir, sepertinya Ustadz sudah meninggal. Hanya rasa haus yang mengelayuti dirinya, tetapi ia sudah tak mampu melakukan apapun. Namun, takdir berkata lain. Dari tempat yang jauh, terlihat sayup-sayup ada orang yang mendekat. Dan ia akhirnya melihat ada pencari jamur di sana. Dan ternyata pencari jamur tersebut semakin mendekat. Dan mereka terkejut melihat ada seorang yang tergeletak lemas di sana. Orang yang mencari jamur tersebut mendekati Kumaidi dan kemudian bertanya apa yang terjadi. Kumaidi kemudian mengatakan, "Itu ada teman saya di bawah, tolong dia." Para pencari jamur itu mendekat. Dan mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar
temannya tersebut sudah meninggal. Dan dengan bekal seadanya yang dibawa oleh para pencari jamur tersebut, mereka memberikan pertolongan Kumaidi. Mereka memberikan makan, mereka menyuapinya. Para pencari jamur itu bernama Mbok Sardi. Mbok Sardi ini kemudian menyuapi Kumaidi. Sementara dua orang lainnya ada Pak Sardi dan Pak Parni, mereka turun mencari bala bantuan. Dan belum begitu lama, mereka di jalan akhirnya bertemu dengan rombongan wartawan dan juga tim SAR yang telah lama mencari Kumaidi dan Ustadz Abdul Wahab. Segeralah para pencari jamur ini, dua orang ini ada Pak Sardi dan Pak Parni ini, menuntun tim SAR ke lokasi tempat ditemukannya Kumaidi. Ternyata jarak dari ditemukannya 15 jenazah para santri dengan lokasi ditemukannya Ustadz Abdul Wahab dan Kumaidi ini hanya 2 km. Jadi dalam waktu 6 hari ini, keduanya tidak bisa menjangkau tempat yang terlalu jauh. Faktor cuaca yang dingin, kelaparan, dan juga fisik yang semakin lemah membuat mereka tidak mampu berjalan jauh. Jadi mereka hanya mampu untuk merangkak. Dan sesekali mereka beristirahat dengan cara tiduran. Dan setelah merasa lebih enakan, mereka lanjut lagi merangkak untuk bisa turun ke bawah. Oleh para tim SAR ini, kemudian Kumaidi yang masih selamat meskipun kondisinya lemas dan juga jenazah Ustadz Abdul Wahab, dan keduanya ini ditemukan di wilayah Blumbang yang lokasinya ini lebih dekat ke jalur Cemoro Sewu. Dan akhirnya Senin 21 Desember 1987 pada pukul 10 siang, kedua korban yakni Kumaidi dan juga Ustadz Abdul Wahab dibawa ke bawah melalui jalur pendakian Cemoro Sewu. Jenazah Ustadz Abdul Wahab langsung dipisum di RSDKT Madiun dan disemayamkan di kediamannya di Madiun. Dan untuk Kumaidi sendiri, meskipun 6 hari menahan rasa lapar, lemas, kedinginan, ia selamat. Dan kini ia menjadi seorang penyintas yang bisa bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi selama melakukan pendakian di Gunung Lawu. Sementara itu, dari 15 jenazah santri yang meninggal di Gunung Lawu, 9 jenazah dimakamkan di dekat pondok pesantren Al-Mukmin Ngeruki. Sedangkan 6 jenazah lainnya dibawa oleh pihak keluarga dan dimakamkan di daerah asalnya masing-masing. Dan salah satu dari 6 jenazah yang dibawa oleh keluarganya bernama Amin Jabir dari Lamongan, yang sebelumnya memberikan wasiat di atas, di mana Amin Jabir ini merupakan keluarga dari Amrosi, Muklas, dan Ali Imron yang terlibat dalam bom Bali 1. Itulah kisah tentang pendakian di Gunung Lawu yang memakan korban, dan begitu tragis karena korbannya sangat banyak, yakni 16 orang. Di mana dari 16 orang tersebut, 15 orang merupakan santri dari pondok pesantren Al-Mukmin Ngeruki, dan 1 orang lagi adalah Ustadz Abdul Wahab yang juga merupakan bagian dari pondok pesantren tersebut. Demikian pembahasan kali ini. Bertemu kembali dalam episode berikutnya di channel Bumi Datar.